mengenai apa itu yang dimaksud dengan Bitcoin hash rate. Bitcoin hash rate itu adalah sebuah daya komputasi yang harus dimiliki oleh miner atau penambang yang tujuannya untuk memvalidasi transaksi Bitcoin. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, Bitcoin itu kan adalah sebuah transaksi satu dengan lainnya. Dan tadi di awal saya sudah tunjukkan bahwa setiap 24 jam itu hari ini transaksi Bitcoin itu mencapai ratusan triliun ya rupiah. Ya, terakhir saya cek kemarin 24 jam terakhir 561 triliun rupiah setiap hari transaksi Bitcoin satu dengan lain setiap harinya. Nah, transaksi itu membutuhkan yang namanya validasi transaksi. Ya, kalau bank perlu server yang validasi. Kalau Bitcoin itu tidak ada server terpusat. Oleh sebab itulah jaringan Bitcoin dan semua miner itu silakan diperbolehkan untuk melakukan validasi transaksi. Itulah yang disebut dengan miner. Nah, berapa banyak transaksi yang bisa divalidasi itu tergantung daripada daya komputasi atau kekuatan daripada mesin penambangan setiap miner atau penambang, ya. Nah, untuk kira-kira kita berhitung kira-kira berapa banyak hasil Bitcoin yang Anda terima, kita lihat dulu berapa kekuatan daripada seluruh Bitcoin dunia. Ya, BTC hash rate hari ini adalah 697,9 exaheksi per second. Ya, exaheksi per second itu setara dengan 697.900.000 terahash per second. Ini sumbernya dari btc.com tanggal 9 September 2024 jam 00.48 ya. Nah, jadi total BTC hash rate hari ini power daripada Bitcoin di dunia itu sekitar 697 juta terahash. Dan ngomong-ngomong, ya hash rate ini lebih tinggi dibandingkan gabungan semua bank besar dunia. Ya, teman-teman sekali lagi ya. Jadi seluruh bank-bank besar di dunia kayak JP Morgan, ya kan, dan sebagainya itu digabung semua. Itu hash rate-nya masih jauh lebih besar ini, gitu, dibandingkan bank-bank dunia digabung jadi satu. Itulah kekuatan power daripada hash rate Bitcoin. Nah, tingkat difficulty itu adalah tingkat kesulitan dalam melakukan penambangan. Ya, jadi semakin banyak penambang yang menyumbangkan daya komputasi mereka, maka hash rate Bitcoin itu akan makin tinggi. Tingkat difficulty ditunjukkan dari banyaknya penambang. Jadi makin banyak penambang, maka tingkat difficulty akan makin tinggi. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebagai gambaran buat Anda mungkin punya komputer di rumah. Komputer di rumah kita itu satuannya megahash, ya. Megahash per second. Nah, Anda bisa lihat satu exahash itu setara dengan 1 triliun megahash. Ya, jadi betapa besarnya kekuatan daripada Bitcoin hari ini, ya. Jadi artinya inilah membuat makanya hacker tidak bisa menghack, gitu kan? Karena mereka membutuhkan transaksi yang begitu besarnya dan membutuhkan jaringan internet seluruh dunia untuk bisa menghack Bitcoin hari ini, ya. Oke, teman-teman sekalian, lalu ngomong-ngomong, saya ingin sampaikan kepada Anda, berapa banyak Bitcoin yang Anda bisa dapatkan? Caranya sederhana, caranya tinggal dibagi aja. Berapa Bitcoin hash rate dibagi dengan jumlah difficulty rate. Jadi contoh dengan data yang tadi 697.900.000 terahash dibagi dengan difficulty rate 89,4 triliun, ya. Itu hasilnya adalah 0,00007 Bitcoin per terahash. Ini hasil per 24 jam. Artinya teman-teman sekalian, Anda kalau ingin tahu berapa banyak hasil Bitcoin yang Anda bisa dapatkan dari penambangan, Anda tinggal kalikan aja. Misalnya gini, Anda sekarang punya mesin yang kapasitasnya 10 terahash. Maka berapa Bitcoin yang Anda dapatkan setiap 24 jam? Maka 10 dikalikan 0,0007 tadi. Itulah hasil Bitcoin Anda dalam setiap 24 jam. Tapi ingat, ini adalah hasil kotor. Belum dikurangi dengan yang namanya biaya listrik dan biaya maintenance mesin. Ini masih kotor, ya. Dan teman-teman sekalian, saya mau sampaikan kepada Anda, ini juga untuk menilai ya hasil tambang Anda itu apakah betul-betul dari penambangan atau dari sebuah bisnis money game, ya. Nah, untuk melihat hash rate ini Anda bisa lihat di btc.com. Anda bisa lihat di sini seperti ini, ya. Saya mau kasih lihat. Oke, ini dia. Ya, ini dia di btc.com. Anda bisa lihat. Nah, teman-teman sekalian, di btc.com ini adalah Bitcoin Explorer. Jadi Anda bisa lihat bahwa data Bitcoin hash rate ini berubah terus, ya. Tadi yang saya lihatkan kan 679 exaheksi kan. Nah, ini sekarang berubah 641,24 exaheksi. Artinya apa? Artinya ada beberapa penambang yang tidak menghidupkan mesin mereka gitu. Nah, tingkat difficulty-nya 88,4. Jadi berapa Bitcoin yang Anda dapatkan per 1 terahash? Anda tinggal bagi aja. Yang angka di atas ini dibagi dengan angka di bawah.
Tapi ini dikalikan dulu. Jadi kalau terahash berarti ini 61 kali 1 juta, yang 88,4 kali 1 triliun. Nah, dibagi. Nah, itu ketemu angka Bitcoin yang Anda terima setiap 24 jam terakhir. Jadi artinya begini teman-teman sekalian. Kalau tiba-tiba misalnya Anda ikut program penambangan, karena program penambangan money game itu kan banyak di luar sana ya. Kalau Anda misalnya contoh ya, dengan hash rate sekian. Yes, silakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Iya. Ini Bitcoin sekarang berapa? Satu lebih ya? Sekitar 1 miliar, Pak Boni. Ya, sekitar 1 miliar, Pak Boni. Iya. Oke. Ya, oke. Baik, lanjut Pak Doni ya. Oke. Oke, jadi gini teman-teman sekalian. Kalau misalnya hari ini Anda terima Bitcoin dari penambangan, Anda cek aja, Anda punya mesin kapasitas berapa terahash. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Bitcoin yang Anda terima lebih tinggi dari angka ini, setelah hash rate-nya dibagi dengan tingkat kesulitan, itu biasanya money game. Ya contoh nih, harusnya 1 terahash per 24 jam Anda terima 0,0007, ternyata Anda terimanya 0,005. Nah, itu Anda boleh curiga, itu biasanya money game. Ya, jadi bukan datang dari penambangan. Itu salah satu cara untuk mengecek apakah penambangan itu money game atau benar-benar penambangan. Ya, oke. Nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Selanjutnya, teman-teman sekalian. Jadi ngomong-ngomong, kalau misalnya Anda 2028, Anda pingin punya 10 Bitcoin sampai 2028, berapa jumlah hash power yang Anda miliki? Ini rumus hitungan sederhananya. Berarti daily Bitcoin per harinya atau per terahash-nya tadi, itu Anda kalikan dengan 1460 hari, ya 4 tahun, ya, dan dikalikan dengan hash power. Ya, jadi ini adalah rumusnya. Jadi tinggal dibagi aja 10 Bitcoin. Jadi Anda bagi aja, caranya Anda kalikan aja tadi, ya 0,007 dikali 1460 hari. Jadi kalau target Anda misalnya dalam 4 tahun Anda mau punya 10 Bitcoin, cara hitungannya begini, dengan hash rate yang kayak tadi. Berarti tinggal 10 Bitcoin dibagi 0,01022, Anda perlu punya 978 terahash. Ya, jadi 978 terahash Anda punya, baru Anda bisa punya 10 Bitcoin. Dengan catatan mesin Anda tidak pernah berhenti atau tidak stop selama 4 tahun berturut-turut. Ya, maka Anda akan punya 10 Bitcoin sampai dengan 4 tahun ke depan. Nah, itu caranya ya. Tadi cara pertama kan Anda bisa beli Bitcoin 10 Bitcoin, dan cara kedua Anda bisa menambang dari sumbernya. Tentunya kalau mau 4 tahun punya 10 Bitcoin, Anda punya terahash 978 terahash ya.